Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di mushola Al-Jihad di mushola Al-Jihad ini dalam rangka bersama-sama tolabul ilmi, belajar bersama, yaitu belajar Al-Quran khairukum man 'allamal Quran wa 'allama. Kata Nabi, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Makanya marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang masih berada di rumah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Semoga kita diberkahi rezekinya, diberkahi anak-anak kita, keluarga kita. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarul lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membahas yang kemarin ikhfa masih belum selesai. Ikhfa sudah sampai ke masih ingat tok ya? Tetap. Gimana cara membacanya ikhfa ya? Ikhfa ketika non mati ini bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kita ketahui ya, lalu bapak-bapak ketahui bahwa ikhfa ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama ikhfa aqrab, yang kedua ikhfa ab'ad, yang ketiga ikhfa awsat. Ya, kita terangkan yang pertama ikhfa aqrab. Apa itu ikhfa aqrab? Yaitu ketika makhrajnya nun ini berdekatan ya. Nun mati yang kita baca ini ya, makhrajnya yang berdekatan dengan makhrajnya nun yaitu ta, to, dal. Ini makhrajnya kita ini namanya ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab yaitu ikhfa ya, yang suara nun mati ataupun tanwin ya, makhrajnya yang berdekatan dengan nun yaitu makhraj ta, to, terus kenapa dinamakan ikhfa aqrab? Yaitu di sini diterangkan ikhfa aqrab yaitu bunyi nun mati atau tanwin ya, bunyi nun mati ataupun tanwin, nun mati ataupun tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun tanwin dhammah ini
berdekatan dengan bunyi pada 3 huruf ikhfa, yaitu ta, to, dal. Artinya di sini nanti diterangkan, mengucapkan bunyi samar lebih sedikit daripada bunyi gunahnya. Nanti ada ya, gunahnya lebih, mengucapkan samarnya samar ya, samar lebih sedikit daripada bunyi gunahnya, lebih sedikit ya, daripada gunahnya. Berarti bunyi samarnya lebih sedikit daripada bunyi gunahnya. Tadi dibalik, gunahnya lebih besar daripada samarnya. Apapun gunahnya, membaca gunahnya lebih besar daripada baca gunahnya lebih besar daripada Sama. Berarti lawannya dari ini ikhfa akrab. tidak, lawannya dari autat tidak? Ausat nanti. Ausat. Nah, nanti kalau ini ya ausat berarti ikhfa ad yang jauh. Jauh. Ini. Yang ing itu berarti tidak. Nah, kalau ikhfa abad yaitu berjauhan, non mati tanwin berjauhan dengan bunyi hurufnya. Ketika memberikan bunyi ikhfa, samar lebih banyak daripada gunah. Tadi kebalikannya ya, kalau ikhfa abad nanti ya, lebih banyak gunah. Ya, yang diterangkan, samarnya lebih banyak daripada membaca gunanya lebih besar atau lebih banyak daripada samarnya. Sekarang ikhfa, buat perbandingan dulu. Ikhfa abad Contoh kata yang dominan jangan lupa tuh, yang itu yang atas tuh. yang tak Ya. Akrabnya tak ya. Misalnya kalau di teorinya bisa, tapi ntar kalau di prakteknya di mana-mana ya. Jadi dia semuanya juga deh kan. contoh yang tak teori apa yang semua wajib. Contoh tak min win. Tiga dua tujuh ya. Membaca gunahnya lebih besar daripada sama. Gunah itu kita bunyi dari ketika pembaca gunah ini suara hidung khosab ya, yang berhasil kemudian gunah dan suara contoh suara gunahnya kebanyakan daripada samar. Kalau samar tadi gini beda sama samar. Kalau samar nanti jadi samarnya kalau apa nanti samarnya lebih banyak. Kalau ini gunahnya lebih banyak daripada samarnya. Berarti cara membacanya sambil siap-siap masuk ke makhrajnya to.
kita membaca guna, hidung kita ditutup, ya itu makanya situ. Jangan coba kan, ketika nggak bunyi, berarti itu suara kita gunanya di hidung. Coba dipraktekkan, hidung ditutup hidungnya. Nah, nanti suaranya akan hilang karena keluarnya guna ini dari hidung yang kita sebut dengan kosem. Kosem itu keluarnya huruf dari Hidung. Apa saja tadi? guna, non yang berbasis atau men yang berbasis guna. Yang bukan suara hidung langsung. Yang suara kosong tadi maksudnya yang suara hidung. Suara itu. Iya. Inna, contoh inna, Selain tak apa lagi? ini yang tak terus tak. Contoh yang tak. Coba cari contoh yang tak. Nah, wa in tafir ataupun min tahtihal anhar. Kalau di sini anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Gunahnya dengungnya lebih banyak daripada samarnya. Kalau samar berarti bacanya gimana, Mintin? Ya. Ingat ini ya, tok dicapai huruf istilah kita atur persiapan moncongnya. Ingat ya, tok sama tak beda. Nanti tok ini istilah, ini tipis ya. Lawannya istilah istifal. Istifal ini istilah ya. Istilah dengan memanjangkan bibir. Terus tahtihal anhar. Jadi suara non mati ataupun tanwin ya, yaitu gunanya membaca gunanya lebih besar daripada samarnya. Nanti kebalikannya dengan ikhfa abad. Kalau ikhfa abad ya, ini nanti membaca samarnya lebih besar, lebih banyak daripada gunanya. Tetap kira-kiranya 2 harokat. Yang ausat, kalau ausat ini kan dibagi 3 nanti. Ausat ya, ikhfa ausat antara guna dan ini apa namanya, guna sama samarnya namanya ausat pertengahan. Ifaat ya, coba nanti dipraktekkan dulu. Ikhfa abad membunyikan non mati atau tanwin
berjauhan dengan ini nanti perbedaannya jelas ya. Kenapa dinamakan ikhfa abad? Karena kalau ini nanti itu non matinya makhrajnya non ini berjauhan jauh dari makhrajnya qaf ini ataupun kaf ini jauh dari makhrajnya nun makanya dinamakan berarti melewati nun, melewati makhrajnya jim, makhrajnya sya, makhrajnya ya, lalu makhrajnya kaf sama Oh. Kalau ini aqrab habis makhrajnya nun yang lebih dekat yaitu makhrajnya ta, to, terus dal. Kalau paham itu, jadi intinya makhrajnya nun ya. Kenapa dinamakan ikhfa aqrab? Karena makhrajnya nun ya. Beda. Hurufnya ikhfa aqrab ini ada 3, ta sama to sama dal. Karena makhrajnya ini berdekatan, aqrab itu dekat dengan makhrajnya nun. Kalau kita teliti nun ini ya, daging gusi turun ke bawah makhrajnya ta, to, dal. Jadi ujung lidah kita mengenai gigi seri yang atas. Nah, ini dekat. Sedangkan abad nanti ausat yang ada 10 abad ini jauh karena artinya abad itu jauh melewati makhrajnya nun ya, lam, ro, jim, ya, yang terus apa namanya sya, terus qaf, kaf. Nah, sekarang cara membacanya ikhfa abad tadi kita sudah paham ya, cara membacanya ikhfa aqrab ya. Sekarang cara membacanya ikhfa abad. Jarang dipelajari, hanya kita tahu aja bahwa ikhfa itu hurufnya 15. Ketika bertemu huruf 15 ini bacanya kayak dengung ataupun samar semua. Padahal ikhfa sendiri dibagi menjadi 3, ikhfa aqrab, ikhfa abad, satu nanti ikhfa ausat artinya pertengahan medium. Jadi makhrajnya iman yang berdekatan ini hurufnya yang sekarang ikhfa abad membunyikan nun mati atau tanwin berjauhan dengan pada 2 huruf ikhfa yaitu Kaf dan qaf dan kaf. Artinya ketika membunyikan ikhfa ini samarnya lebih banyak dari bunyi guna. Prakteknya contoh ya. Contoh nun ketemu qaf. Ini yang sering ini 2 huruf ini angkat ya. Bacanya kita sering NG. Karena apa? NG itu samarnya ya. Samarnya lebih banyak ming ya. Ming ya. Samarnya beda nanti sama yang ini ya. Angka wamang ya. Samar itu bunyi ikhfa-nya itu samar, N-nya ini samar ya. N makanya sering karena apa yang lebih berdekatan dengan NG suara NG ini qaf sama kaf. Berarti wamang qatalahu minan khata'an fatahriru raqabah. Contoh yang gampang, alam nashrah laka sadrak. Ya,
min qablu ataupun min qablik. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bunyinya ming ini samarnya lebih banyak daripada run. Nah, contoh baca bersama-sama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Coba anak praktek ini yang ikhfa abad. Jadi samarnya lebih banyak daripada run. Wa man qata qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Wa ma waladis surat Al-Baqarah tadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik lik karena balik Hamas. huruf hamas sama saja halus saksun sa min qablik wajib. Ini ikhfa abad ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Al-Baqarah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qablik. Ingat ya, ini cara bacanya ya. Nanti ini ada perbedaan semua ya, paham? Abad dari ayat wajib, jadi samarnya lebih banyak daripada gun. Yang ini kebalikannya ikhfa akrab, gunanya lebih banyak daripada sama. Jadi nanti cara membacanya dibedakan di sini. Ya. Nanti yang ausat, nanti contoh ya, ausat jadi ada za, ya contoh yang waladhi. Nah contoh tadi antara suara samar dan gunahnya ini sama pertengahan. Coba walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, nanti bisa dirasakan antara ausat. Jadi perpaduan samar sama gunanya hampir sama. Unzil ya, itu nanti paham sampai wajib apaan? Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah walladzina yu'minuna bima
Ingat, jadi ketika membunyikannya di antara samar-samar tadi itu persiapan ke makhraj Tujuh. wa man qatala mu'minan wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. ini nan mukminan ini bacaan Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kesi. Kesi. Terus walladzina nggak ada di sana. Walladzina unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini kaf, sekarang yang kaf. Kita bersama-sama latihan yang kaf. Non mati ataupun tanwin bertemu dengan kaf. Wa in kana lil kafirina nasibun ataupun wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Ya, baca wa in kana lil kafirina nasibun. Terus bawahnya Wa in kana lil kafirina nasibun. sekarang ya tanwin ketemu kaf. Wanud Hilkum mudkhalan wanud khilkum mudkhalan kariman. Nudkhilkum madkhalan karima. Mudkhalan kariman. Mudkhalan karima. Ya, ini ada pertanyaan yang akrab, kalau paham akrab ini gunnahnya lebih banyak daripada samarnya. Kebalikannya dari abad. Kalau ikhfa akrab gunnahnya dengungnya lebih banyak daripada samarnya. Contoh nggak samar. Kalau samar ini nah itu kalau kita tutup suaranya dari karena ini istilah itu dengan memoncongkan diangkat. Coba baca min
tah ditutup, coba baca bunyi nggak? Nah, itu suara guna, gunanya suara guna. Ya, Jadi guna lebih banyak Ustaz ya. gunanya lebih banyak. IPA Akrab. ya. Gunanya lebih banyak daripada samar. Nggak samar, berarti kalau samar ya. Coba minta tihal anhar. Minta tihal anhar. N ya, N. Dibedakan ya. Ulangi. Minta tihal anhar. Sekarang yang ini. Wa man Qatalamu minan khata'an fatahriru raqabah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, nanti di sini bisa ngomong lagi ikhfa ausar. Jadi tidak semuanya sama semuanya, makanya ada pembagian ikhfa. Yang kita ketahui ikhfa itu cuma apabila ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Kalau bertemu dengan huruf 15 dibaca ikhfa. Ya. Sekarang dibagi nih. Cara membaca ikhfa itu sekarang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada kalanya ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, yang satu nanti ikhfa ausat. Jadi cara membacanya tadi yang ikhfa aqrab gunanya lebih banyak daripada samarnya. Kalau ikhfa ab'ad samarnya lebih banyak daripada guna. Ini dibedakan. Ya, cara membacanya harus praktek ini. Lagi Ustaz ya. Cuman ketemu 3 huruf Ustaz ya, yang Nah, akrab itu ya. yang akrab ini hurufnya cuma 3. Yang abad hurufnya cuma 2. Nah, selain ini 2 dan 3 ini nanti disebut ikhfa kalau ini paham nanti yang lain. Nah, ketemu za tadi bima unzila itu ikhfa ausat. Gunah sama samarnya itu sama pertengahan. Jadi kalau satu-satu berarti gunah kira-kira 2 harakat berarti satu-satu. Jadi unzila. Jadi antara samar-samar gunanya nanti ke rangkuman ya. Ada ikhfa ya. Jadi yang sampai dengan ikhfa yang pertama ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, sekarang ikhfa ausat. Ikhfa aqrab
yaitu ikhfa, membaca, membunyikan nun mati ataupun tanwinnya, ya, yaitu dengan mengucapkan gunahnya lebih besar daripada samarnya, gunahnya lebih banyak daripada samarnya. Ikhfa ab'ad kebalikannya membunyikannya non mati atau tanwin, yaitu ketika membunyikan ikhfa-nya samarnya lebih banyak daripada bunyi gunah. Kalau yang akrob yaitu gunahnya, membunyikan gunahnya lebih banyak daripada samarnya, min tahtihal anhar. Kalau ini abad wamang samarnya lebih banyak, wamang qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah, sama surat yang Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi bunyi samanya lebih banyak daripada gunah. Jadi nanti ada perbedaannya antara akrob, abad sama nanti ausat. Sekarang kita akan bahas yang ausat. Ifa akrob hurufnya ada berapa? 3 apa saja? Ta. Ketika bertemu ta dal ini dinamakan ikhfa akrob. Ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf 3 ta, to, dal, ini namanya ikhfa akrob. Kenapa dinamakan ikhfa akrob? Karena makhrajnya nun berdekatan dengan ta, to, dal. Makhrajnya ta, ujung lidah kita tempelkan ke tumbuh gusi gigi seri yang atas. Ini ujung lidah kita tempelkan gigi seri yang atas, nih gigi seri yang atas, seperti tempat tumbuhnya gusi. Nah, nanti ketemu tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Terus itu batu tutan tanita naminal mutnimati tanita. Udan dari dadna minal mudnimati dan lanida. Sekarang ikhfa ausat. Insyaallah kalau ini paham, kesananya agak mudah. Bapak udah paham idgham itu apa, yang ketemunya ini. Kalau ikhfa memang agak sulit. Ada pembagiannya juga ya. Ini nanti ikhfa ausat. Ada plastiknya. Biru. Enggak nyala juga. Enggak baru
Satu lagi. Kerjai. Ikhfa ausad yaitu membunyikan nun mati atau tanwin tidak terlalu jauh dan tidak dekat dengan bunyi pada 10 huruf yaitu fa, do, ya. Ini do, so, sha, shin, sin, za, dal, ya, ja, ya, jim, terus sa. Ini kita kelompokkan bagaimana makhrajnya. Ketika membaca ikhfanya itu antara ikhfa samar dan bunyi gunahnya berada di pertengahan, ya. Tidak kebanyakan gunahnya, tidak kebanyakan samarnya, tengah. Ini hurufnya ada 10. Fa, do, yang ini ya. Do, so, shin kecil ya. Za, dal, ja, jim, ta. Kita kelompokkan ya makharijul hurufnya ketika membaca sin yaitu makharatnya sin, za, terus shod. Ini satu makharat ya. Ini ujung lidah kita taruh ke dugi seri yang bawah. Ini caranya gini. Gigi kita, lidah kita tempelkan ke gigi seri yang bawah. Sa, si, su, bas, su, san, salisas, naminal, mus, limasi, sanisa. Ini satu mahrot. Sa, terus za, sod.
Terus satu makhrajnya lagi, ini ingat ya. Nanti ketika kita membunyikan ikhfa nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ikhfa ausad. Kenapa dinamakan ikhfa ausad? Ini makharijul hurufnya sin yang 10 ini ya, di tengah-tengahnya dengan makhrajnya nun. Ketika nun tadi kalau akrab berdekatan dengan huruf ta, to, terus dal. Terus makhrajnya lagi ke bawah. Jadi tengah-tengah. Bawah sin, za, so. Ini satu kelompok. Terus yang makhrajnya ke gigi seri yang bawah. Kalau ta, to yang tadi akrab sama dal, ujung lidah kita ditempelkan ke gigi seri yang atas ini. Nah, sekarang gigi ujung lidah kita tempelkan ke gigi seri yang bawah. Nanti keluar huruf, keluar makhrajnya, yaitu masih ingat? Yang makhrajnya keluar dari gigi seri yang ini. Apa? Terus 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 ya, ini makhraj 3 ini keluarnya dari ujung lidah kita tempelkan ke gigi seri yang bawah. Ya, tadi gigi seri yang bawah, ini yang atas tapi yang bawah. Contoh, ta, ya. Bedakan jangan sampai ta sama sa ini sama. Kebiasaannya Jangan summa ya, jangan tapi berarti berubah huruf sudah. Makhrajnya juga beda ya. Ini sambil ingat-ingat makhrajnya. Sin tadi di mana? Seri bawah. Sin sekarang ini Seri atas tapi yang bawah. Da juga dal di dubad alladina dan ketukar dengan za. Biasa ketukar sama za ini ini alazina. biasanya ya ketukar dengan za. Jadi alazina zi bedakan antara zazi lima unzila ya, lima unzila. Sekarang yang makhrajnya sama sudah ya. Nah, yang ke langit-langit masih ingat makhrajnya yang keluar dari langit-langit atas? Nun. Yang ikhfa tadi. Oh, ikhfa. Ikhfa ya. Ikhfa ini yang keluar dari langit-langit. Masih ingat? Sya sama ja. Saja. Ini nanti ketika ini harus paham dulu, ketika membaca ini, ketika disamar dan gunanya ini kita siap-siap ke makhrajnya makharijul huruf ini langit-langit. Sya, manja, jujubaj. Kita angkat punggung lidah kita menempel di langit-langit. Jajiju
Sya terus syaiton Syarril. min syarril waswasil khannas. Terus geser lagi dot. Nah ini do ya, ini pinggir ujung lidah kanan ataupun kiri ya, ditempelkan ke gigi gaham kiri ataupun kanan ataupun dua-duanya. Ini pilih 3. Kalau bisa kiri ya silahkan kiri. Nah, pinggir ujung lidah mengenai gigi geraham dalam do, ada yang kiri do di du bab. Nah, masih ingat God mempunyai sifat istitolah ya. Ini istilah itu kayak huruf molor, bentuknya molor. Do walau do ataupun kanan walau do ataupun diangkat semua walau do. Satu-satunya huruf yang mempunyai sifat istitolah. Nah, satu-satunya huruf yang punya sifat Modul. Nah, ini di antara kita ini nggak sama ketika membunyikan huruf Do. Ada yang bisanya kiri tempelkan, walau ya Pak Nanang kanan atau kiri tuh Pak Nanang? Kiri saya. Kiri. Papri apa Papri? Kiri ya, kiri. Makanya boleh milih, bisa kiri, bisa kanan, bisa dua-duanya. Ini harus tocong karena istilah ya. Walau ataupun diangkat semua walau ujung lidah di mana tuh? walau Tadi mana ujung lidah? ditempelkan Kalau yang ke kiri ke atas. Oh ya, kita ke atas ya. Nempel dua-duanya. Jadi diangkat ke atas walau bisa dua-duanya berarti ngangkat. Nah, edah ini pinggir ini berarti nempel semua. Kanan kiri nempel. Bisa kiri, kalau kiri walau Pak Nanang coba Pak Nanang yang kiri. Walau goli. Walau Kayaknya ada yang mencong, ada yang mencong kanan. Karena kadang ada imam yang karena untuk melepaskan nempel ke gigi kiri, walau ada yang kanan, walau ada yang dua-duanya diangkat, walau. Nah, contoh yang ini coba alam nasroh. Alam nasroh laka sadrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Anqadha dhahrak ada dua hanya huruf ya. Ini paling sulit, sama-sama moncong, sama-sama huruf istilah, cuma nanti beda di makharijul huruf.
sama-sama moncong ini ya istilah ya, istilah apa? Sodo harus hati-hati. Ang ifa nun mati ketemu of ifa jadi bacanya ang do. Nah, siap-siap ang do terus. Nah, setelah do kita angkat ujung lidah ini ke mahrotnya ini ang do. Jangan sampai ang do terus semua ya. Ang do. Ingat ya, ini agak sulit memang. Kemana ujung lidah kita ini? Nah, nanti suaranya akan berbeda. Ya. Kalau pas, nanti pas makrotnya ini suara terdengar akan beda. Coba alladzi coba bersama-sama Alladzi do sama do. Bedakan. Ya bersama-sama lagi. Alladzi setelah kita diangkat, kita pun menaik kanan kiri, terus ujung lidah kita ke gigi dari yang bawah. Jadi harus tepat. Ya, udah bisa kita kaji. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Cepat ya. Susah ya. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ya. Ulangi sekali lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Mat wajib, mat jaiz nun fasil, ada yang bacanya berapa? Dua, empat, ada yang lima. Kalau imam asin, jadi lima semua ya. Nanti alladzi Baru keluar. yang tidak mau, nggak apa-apa. Ayo Pak Haji. Yang do ini memang sama-sama makrotnya ini sama ya. Makrotnya nggak sama, cuman sifat ya. Sifatnya sama. Istilahnya sama ya. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak.
Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi Alladzi anqadha dhahrak. Nanti kalau sudah pas suara aja terdengar sudah di itunya. Kalau sudah makharajul huruf ini suaranya do sama do ini b terdengarnya sudah. Kalau sudah ngaji makharajul huruf nanti tahu oh hurufnya ini makhrajnya gimana. Ini dengar aja sudah Pak. Ini suar kan 10 ini ingat fa sendiri. Kalau fa huruf fa jangan pak biasanya fa bibir bawah mengenai bibir bawah ini bibir bawah mengenai bibir sari yang atas tempelin kalau bab berarti makhrajnya ba. Kalau makhrajnya ba gigi bawah atas sudah tua bab Viva. Bola Viva. Bab. Keluar nafasnya. Ini B A F bab. Bab itu bab minum. Ingat ke kebab ya. Kabab B pakainya B. Bab ini makhrajnya ba. Kalau makhrajnya ba atas bawah nempel pak rapat. Bab. Nah ini makhrajnya keluarnya huruf ba. Kalau fa P keluarnya ya. P keluarnya. Bawah ini tempelin sini. P keluarnya. P keluarnya. F itu. Viva. Ketika nanti mengucapkan huruf fa ini berhubungan dengan makhrajnya. Karena apa? Ketika mengucapkan non mati ataupun tanwin kita siap-siap ke huruf fa karena ini termasuk bacaan ikhfa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum pas nih nanti membacanya ini yunfikun antara samar dan
gunanya ini Sama. pertengahan ya, tengah-tengah. Samarnya tengah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika baca kita siap-siap ke fa. Hadapan dengan makhrajnya ya, siap-siap ke makhrajnya fa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pas ya, pas nanti bisa bunyi fa yunfiqun. Contoh lain ada yang tahu fa? Ya, contoh lain yang ketemu fa ini fanfiru. Ma asabaka min hasanatin faminallah fanfiru. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka Amin. hasanat. Kapan lagi masalahnya ini? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Paham ya? Ini bacaan apa? Ikhfa au sahab. Ya. Jangan berkecil hati kalau belajar ini. Kalau nggak bisa pahalanya 2. Paham ya Pak Haji? Nggak bisa itu pahalanya malah dapat double ya. Kalau bisa cuma 1 tak? Bisa. Nggak bisa terus. Bisa nanti bersama malaikat Kirobil. Amin. Jadi memang fa praktek kalau nggak ini faminallah ma asabaka min hasanatin faminallah. Jadi ikhfa-nya samar dan gunanya pertengahan. Antara min dan samarnya, ikhfa-nya samarnya pertengahan. Kalau dipanjangin contoh yang di samarnya panjang, famin hasanatin, pas memang ada tempatnya masing. Jadi tidak semuanya Pakai ang ya Pak. Ataupun kepanjangan gunanya ya, atau panjangan samarnya ini tadi sudah terdapat di masing-masing. Makanya ikhfa dibagi 3 bagian. Yang pertama ikhfa rob, ikhfa ikhfa ausad. Contoh yang ikhfa ausad yang saya jauh-jauh waladina tadi. Waladin yang terusah waladina yu'minuna bima unzila. Za gimana za? Unzila. Nah, Unzila. ya.
Ya ulangi sekali lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bisa ya? Ming. Bacaan apa tadi? Nun mati ketemu qaf ikhfa apa? Abad. Jadi yang suaranya mirip eng. Karena apa? Samarnya lebih banyak. Ing karena samarnya lebih banyak, condong ke n. Kalau guna bukannya ng, nn. Jadi perbedaannya, makanya ada perbedaan antara ikhfa aqrab, ikhfa ab'an, ikhfa awsat. Kalau ini paham, insya Allah ketika membaca ikhfa ini tidak salah, tidak kebanyakan samarnya, tidak kebanyakan gunanya. Ada yang sama gunah, sama samarnya itu sama. Dibedakan. Karena apa? Kalau NNG samarnya lebih banyak. Hurufnya cuma 2, qaf sama kaf. Qaf sama kaf. Min qablik. Terus angkan. Ada kan? Minka. Kalau anta, juga anta. Apa ini bacaan apaan? Bacaan NN. Gunanya lebih banyak daripada sama. Namanya ikhfa apa? Aqrab. Kalau anta dibaca NG, ini kurang pasang. Salah yang benar kan? Karena gunanya lebih banyak. Kalau guna itu bacanya apa? Jadi perbedaannya kalau insya Allah paham ini abad, akrab, abad, yang ini insya Allah bima unzila idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kalau nggak hati-hati idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tidak baca za tapi ke ja. Nah, ini kalau nggak hati-hati idza latil ardu jil, makanya jim semua. Padahal yang pas iza zul zilatil ardu zil za bawah za. Coba sama-sama iza zul zilatil ardu zil za. Ini tidak akan tertukar-tukar ya. Idza ardu zilzalaha. Ingat, idza berarti makhrajnya kemana? Idza ya. Idza zul. Kalau kepingin belajar makhrajnya lam, ini baca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, lam tuh. Lam. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim khairan ababil.
ikhfa. Sit, jinnya tasjid. Sit, jinnya dua. Sit, Ming apa min? Hah? Ming apa min? Ini cicil. Ming Ini cicil. ikhfa apa? Nun mati ketemu sin. Sin. Ausat. Nah, Ming cicil. jangan ming. Kalau ming nanti ke samarnya lebih banyak. Ab, ad. Kalau ini pertengahan ya. Sit, sit, n Pak. Iya, NN. Sit, Double N. bener. Lanjut. Jadi lamnya tadi posisi di Nah, atas. Al. punggung lidah ini ditempelkan ke tubuhnya gusi. Daging. Dari Ini untung terus daging sit. Oh. Oh. L itu L dari bahasa Jawa tuh. L. L. Terus satu lagi faja'alahum Asfim ma'kul. Nah, kalau ingin belajar Makrot L. ma'kul lam ya bacanya surat al-fil. Kalau sin bacanya anas. Qul a'udzu birabbin Nas. Malikin nasnya jangan panjang ya. Baca Malikin Nas di surat An-Nas tidak Panjang. Fatihah panjang. Berarti Malikin. Nas. Ini biasanya ada yang baca panjang Malikin ya, pendek Malikin Nas Ilahin Nas. Ya, makanya di Syarril was. Ada pertanyaan tentang Al-Ahad, Akrab, Ausat? Insyaallah ya. Insyaallah. Pokoknya intinya yang akrab dengunnya lebih banyak ketimbang samanya, terus abad samanya lebih banyak dengunnya. Kalau ausat tengah-tengah ya, samar sama dengan bahwa insyaallah baca ikhfanya insyaallah akan baik dan